Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa kripto. Seperti biasa di video kali ini kita akan membahas untuk koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar. Jadi hari ini kita akan membahas untuk AP ya teman-teman, atau ApeCoin. Gimana kabarnya? Apakah ApeCoin bisa recover atau enggak? Ini sesuai dengan requestan dari uh, Tikhanur Mala. Minta dibahas untuk Ape, greget liatnya kapan pumpnya. Terus dijawab nih sama Bang Ari, katanya naik 200%. Itu prediksiku. Ya oke lah. Kita akan bahas ya untuk ApeCoin. Pertama-tama aku akan selalu dengan pendekatan fundamental atau mungkin use case-nya lebih tepatnya ya. Apa sih kegunaan dari ApeCoin? Kalau kita lihat dari fungsi ApeCoin itu sebenarnya adalah sebagai utility token di ekosistem dari Ape. Teman-teman, membantu mereka untuk mengembangkan community dan juga Web3, project Web3 mereka. Nah, app ini berfungsi sebagai DAO atau Decentralized Autonomous. Teman-teman, misalkan app atau board app itu kan NFT ya. Dari Yuga Lab itu bikin sebuah project namanya Board App Yard Club, NFT gambaran monyet yang membosankan itu dengan wajah bosan maksudnya. Nah, itu teman-teman mereka mereka meluncurkan akhirnya token app. Dan fungsi dari token app ini adalah sebagai media voting. Media voting kalau uh, ya mereka mau melakukan kebijakan apa, kita bisa ambil ikut serta ambil bagian, teman-teman. Nah, masalahnya adalah market NFT crash. Kalau teman-teman ngikutin beritanya, itu sebenarnya di 11 Juli kemarin, bulan Juli, penjualan dari app board app ini mengalami crash lumayan signifikan, bahkan sampai 93%. Tapi sekarang udah sedikit recover, jadinya cuma minus 88%. Bayangin, secara fundamental aja, ya kan, secara project yang mereka miliki, yaitu dari Yuga Lab yang bikin 10.000 board app NFT, itu crash harganya. Apalagi tokennya. Jelas harga tokennya bakalan mengalami penurunan, teman-teman. Jadi secara fundamental untuk sekarang ini, posisi bear market ini itu benar-benar tidak bagus lah untuk NFT. Kita fair-fairan aja lah. NFT di diskon sampai murah pun juga orang nggak beli. Kenapa? Karena secara use case, secara fungsi, ya buat apa mereka punya gambar monyet, ya buat gaya-gayaan aja sebenarnya, buat koleksi teman-teman. Tapi secara fungsi di dunia nyata ya nggak terlalu berfungsi juga. Sebenarnya sih board app ini punya fungsi, yaitu buat club teman-teman. Artinya kalau orang-orang punya 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 NFT board app ini, itu mereka akan bisa terkoneksi atau tergabung dalam sebuah komunitas sesama orang yang punya board app, which is itu adalah celebrities, orang-orang kaya, teman-teman. Jadi bisa mencari relasi di sana. Jadi fungsinya sih lebih kayak tiket gitu ya, tiket bukti kepemilikan bahwa kita itu punya 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 kelas, punya apa ya, punya tingkat sosial yang tinggi lah istilahnya. Karena kita mampu tuh beli board app dulu waktu harganya sangat-sangat tinggi. Tapi sekarang dijual murah nggak ada yang mau beli. Jadi ya itu secara realitas teman-teman. Kalau kita perhatikan sih dari Twitter yang mereka punya, board app juga nggak terlalu banyak ngepost sekarang. Board kok ApeCoin ini nggak terlalu banyak bikin postingan teman-teman. Dia cuma nge-retweet postingan-postingan lain. Karena memang secara use case token ini ya di situ-situ aja, stagnan teman-teman. Dia tidak seperti utility token yang sifatnya oh upgrade nih, ada hard fork, ada ini mempercepat transaksinya atau integrasi sama blockchain ini dan lain sebagainya. Jadi nggak seperti blockchain lain, nggak seperti kripto lain teman-teman. Bored Ape ya stagnan aja. Kalau bagi saya sih dia berfokus sama DAO mereka yang sebenarnya dari segi ekosistem mereka harus mengambil manuver lain untuk menyelamatkan tokennya, tapi ya masih di situ-situ aja. Jadi secara progres ya gitu teman-teman. Itu sih dari saya. Terus kalau kita lihat dari supply-nya ya, supply maksimum untuk app token atau app coin itu ada 1 miliar yang terilis di market sekitar 368 juta atau 36%. Nah, kalau kita melihat dari jumlah koin yang beredar ini sebenarnya masih cukup sedikit. Kebanyakan orang pegang app ini lewat staking ya. Jadi dia beli, nyangkut, staking, teman-teman.
16% jumlahnya. Kalau kita lihat dari app staking, app coin staking, jumlah ini sebenarnya kalau kita lihat dari analitiknya itu mengalami fase kenaikan terus. Artinya makin banyak orang yang melakukan staking. Sebenarnya sih nggak jelek-jelek banget. Bagus lah teman-teman. Kalau makin banyak yang staking, harusnya supply beredar di market itu semakin sedikit, sehingga harganya akan berpotensi untuk lebih strong, lebih kuat ya. Meskipun kalau dalam fase downtrend ya tetap aja turun. Kemudian wallet nomor 2 itu dimiliki oleh retail di Binance. Ini jumlahnya fluktuatif, kadang naik kadang turun. Terus kalau kita lihat dari kepemilikan nomor 3 itu hanya 1%. Hanya 1% dan jumlahnya juga terus mengalami ya ini stagnansi ya. Dia tidak jual, tidak beli. Ini kemungkinan dari owner atau pemilik dari projectnya atau mungkin komunitasnya teman-teman. Jadi itu sih kalau secara project menurut saya ya mereka lebih mirip kayak meme coin ya, buat lucu-lucuan, bukan buat alat transaksi, bukan buat sebagai alat lindung nilai teman-teman. Lalu apakah ape akan turun terus harganya? Ya tentunya enggak ya. Yang namanya sebuah kripto ada turun pasti ada naiknya. Tapi yang paling penting untuk kita ketahui adalah faktor apa yang membuat harga ape bisa naik. Kalau secara fundamental melihat proyeknya yang tidak growth, teman-teman, itu menurut saya agak spekulatif kalau teman-teman masuk ke proyek ini. Beli koin ape itu sangat-sangat spekulatif. Ya koin-koin lain juga spekulasi sih, tapi ada logisnya, ada hal yang logis kenapa orang harus membeli koinnya. Jadi untuk supply and demand itu bisa terbantu kalau dia punya fundamental yang bagus. Tapi kalau dia udah punya use case yang kurang kurang berguna lah istilahnya ya buat masyarakat, ya orang kenapa harus beli? Apa alasan orang membeli koin tersebut? Begitu juga dengan Wheels, teman-teman. Wheels juga pasti bukan orang-orang yang sembarangan, ya kan mereka punya perhitungan tersendiri kenapa mereka membeli sebuah aset dan kenapa harganya dinaikkan. Itu pasti mereka punya pemikiran. Nah, kalau saya sih melihat app ini bergerak dalam sebuah broadening wedge, descending broadening wedge. Kalau teman-teman perhatikan pola, nah ini ada broadening wedge. Nah, ini pola seperti ini, kurang lebih ya. Pergerakan app adalah downtrend, teman-teman sedikit melebar, tapi nanti kita expect akan ada breakup yang terjadi. Semoga sih polanya seperti ini. Jadi kalau kita lihat seperti ini, turun. Nah, di sini dia kemungkinan akan mencari level support, entah di mana level support kuatnya, baru kita bisa expect adanya kenaikan harga. Nah, meskipun yang namanya koin fundamentalnya kok agak kurang ya kan, itu bukan berarti harga koinnya bakalan terus turun. Jadi kalau teman-teman mungkin ada yang sangkut, punya ekspektasi kalau teman-teman mungkin bisa cuan, ya semoga aja seperti itu. Tapi ya nggak ada yang tahu pasti. Tapi kalau saya sih biasanya memang cari koin-koin yang use case-nya bagus, yang jelas, dia diminati, dia punya fungsi, dan juga kalau bisa dapat endorsement dari orang-orang besar, dari institusi besar, itu lebih meyakinkan. Itu sih paling nggak ya buat IP. Sementara targetnya adalah menguat teman-teman. Sementara sih kalau kita lihat dari pertimbangan lain, Bitcoin masih dalam proses tertekan. Jadi Bitcoin ini dalam tekanan jual yang lumayan signifikan dalam beberapa waktu. Beberapa jam terakhir teman-teman, seller masih belum selesai ya setelah kemarin di dump market. Tapi bagusnya BTC Dominance sudah mulai mengalami penurunan. Kemudian ape dapat momentum sedikit kenaikan dalam beberapa jam terakhir. Menurut saya sih untuk target yaitu masih masih menunggu pola reversal muncul. Kalau dari time frame 4 jam dia udah ada spike turun di sini memberikan indikasi bahwa udah masuk level jenuh jual teman-teman, dan waktunya buat recover harga atau sedikit mengalami kenaikan. Ekspektasinya sih bisa menguat ya. Sekarang harga IP hanya di kisaran 1,5 dolar. Semoga dia bisa recover menyentuh level neckline di sini atau trendline di sini kisaran 2 dolar. Ekspektasinya seperti itu. Apakah bisa apa enggak ya itu kembali sama market. Kalau dia bisa bagus trennya, mungkin bisa menembus level 2 dolar dan target berikutnya ya ke 2,7 dolar.
Ya paling gitu aja sih buat technical untuk Ape. Semoga videonya bisa bermanfaat dan kalau ada pertanyaan lain, ada yang lain buat dibahas, teman-teman bisa langsung tulis di kolom komentar. Itu aja akhir kata saya Andre, makasih.